fisika modern, elektronika, fisika dasar 1-2, sama layanan ya. Tapi hari ini kayaknya nggak ada kan yang layanan. Nah, di dalam fisika dasar 1 misalnya, bentuk data pengamatannya ya, loading. Laptop saya memang sudah terlalu banyak. Nah, ini ada fisika dasar 1, ada fisika dasar 2. Kita buka yang fisika dasar 1 ya. Oke, misal saya ambil yang elastisitas batang ya, dan tadi saya sebut itu terus ya. Bisa loading lagi. Oke, wah ada SPT tahunan. Ini yang input ketahuan nih SPT tahunan kan Pak Akbar nih. Saya delete deh. Kelihatan. Wah, ketahuan ini SPT-nya Pak Akbar nih. SPT tahunan. Iya, Rahma. Tahu ntar bayar pajaknya besar. Wah, nah, saya kelas dulu. Saya nggak mau deh. Iya, Pak Akbar yang upload nih. Salah upload ya? Iya, nggak, tapi yang lainnya benar. Cuma SPT-nya aja yang, atau nanti saya upload deh. Saya delete. Kok nggak mau ya? Bukan. Kayaknya agak lambat. Saya memang kalau udah buka browser agak lambat ini saya ya. Nah, lama. Saya balik dulu aja sambil dia loading ya. Kembali lagi dulu ya. Pertanyaannya kan tadi tahu dari mana datanya tunggal atau berulang, Pak. Maka jawabannya lihat di data pengamatan dan pada saat melakukan pengolahan data. Sampai situ ada pertanyaan lagi? Sebelum saya lanjut. Tadi yang nanya siapa? Udah paham maksudnya? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Saya lanjut ya. Sekarang ada lagi case kalau satunya data yang satunya berulang, satunya tunggal. Ya. Kalau pertanyaan sama, taunya dari mana, Pak? Ya, tadi. Taunya dari hasil data dan pengolahan data tadi. Ya. Sekarang misal delta X adalah didapat dari pengukuran tunggal. Tapi yang delta Y dari pengukuran berulang. Bisa dibayangkan? Misal saya mengukur panjang benda ini, saya lakukan sekali aja, tunggal. Tapi yang masanya atau tebal, misal tebal, saya lakukan berulang-ulang 10 kali kayak tadi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Nah, maka cara menghitung deltanya tidak begini lagi. Tetapi dilakukan menggunakan persamaan ini. Ya. Saya kembali lagi ke coret-coretan saya. Coret-coretan saya. 1 delta X-nya didapat dari data tunggal. Oke. Delta Y-nya didapat dari data berulang. Ya. Ini misal ngayal lagi ya kayak tadi. Oke. Saya punya samalah seperti tadi lah ya gitu. Biar gampang karena ini kan persamaan yang kita sudah sama-sama well known ya. Misal S ini saya lakukan ya ini cuma mungkin ngayal banget sih memang nih. Ya, misal aja ya, misal benar-benar misal nih. Saya punya yang tadi 60 plus minus 1 cm, tapi ini dari pengukuran tunggal. Oke. Tapi saya punya T sama kayak tadi 15 plus minus 2 second, tapi saya dapat dari pengukuran yang berulang. Ini ngayal aja nih, biar ngitungnya kebayang aja. Jadi bukan XY lagi. Maka sekarang
V rata-rata kita tetap sama, ya. V rata-rata kita adalah S per T yang tadi, S rata-rata dibagi T rata-rata, ya. Tadi dapat 4 cm per second. Maka delta V-nya sekarang didefinisikan dengan cara akar dari, ini semua nih agak panjang, oke, do V do S, ya, pada saat T tetap, dan nanti kalau di limit di diferensial begitu ya. Oke, do V do S di sininya menjadi 2/3 delta S kuadrat. Ini juga kuadrat ya. Jadi nggak pakai main mutlak-mutlak kayak tadi, tapi kuadrat. Kenapa 2/3? Karena dia tunggal. Oke? Jadi diingat-ingat. Pak, kalau yang nggak tunggal gimana? Nah, yang nggak tunggal ya biasa. Do V do S. Ini do V do T berarti ya, karena T-nya berulang. Kuadrat dikali dengan delta T kuadrat. Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, ya lagi-lagi kita lakukan hal yang sama. Do V do S kita ya. Do V do S kita ya dari sini ya. Jadi seperti kuadrat. Oke. Kali 2/3 kali delta S kuadrat. Pokoknya yang tidak pakai delta itu rata-rata ya. Tambah do V do T tadi kita sudah dapat S per T kuadrat dikuadratkan lagi dikali dengan delta T kuadrat. Nah, ini saya minta bantuan lagi untuk menghitungkan. Ya, seperti tadi berapa? Seperti 1/15. 1/15 kuadrat dikali dengan 2/3 kali delta S. Delta S itu 1 kuadrat ditambah S 60 dibagi 15 kuadrat, kuadratkan lagi, kali delta T 2 kuadrat. Nah, ini berapa? Coba dihitungkan. Ya, sambil yang lain kalau ada mau pertanyaan silakan. Maaf, Ya, silakan. itu tadi do V per do S-nya jadi 1/T dari mana ya, Pak? Nah, berarti nggak ngikutin yang tadi kan? Lihat ya, saya ulang terus nih. Ini diferensial biasa ya. V sama dengan S per T. Kalau do V do S, jadi V di bawah sini. Kalau do V do S jadi apa? Ini pertanyaannya saya balik lagi ke kamu. Ya. Turunan V terhadap S berapa? Sambil mikir ya, sebentar ya. Saya sebentar ya, saya sambil top up 1 menit. Jadi nanti kalau sudah ada yang bisa jawab, sorry. Gimana? Ini saya balikin lagi ya. Do V do S. Diferensial dari V terhadap S. Berarti kan tinggal seperti. Maka itulah kenapa muncul 1/T. Bisa dipahami? Saya ulang lagi nih. Yang tadi. Bisa? Yang tadi nanya bisa? Saya nggak tahu tadi yang nanya siapa. Halo? Tidak ada yang di sini. Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, tolong direspon ya, karena saya nggak akan pernah tahu kalau nggak saya nanya sesuatu nggak ada yang respon, ya saya akan nanya terus.
Bisa dipahami kenapa jadi seperti ya? Kalau bingung juga, V sama dengan S per 1 dikali 1 per T. Karena dia hanya terhadap S, berarti tinggal makhluk ini. Bisa dipahami? Coba. Ya? Oke. Ya, gitu. Biar saya juga. Sekarang do V do T. Kenapa jadi S per T kuadrat? Tadi saya bilang, ini kalau kita tuliskan, V sama dengan S kali T ini, saya bisa tulis S kali T min 1. Oke? Nah, kalau saya diferensialkan dia terhadap T, makhluk ini, do V do T, maka min 1-nya keluar, jadi min, jadi ada min nih, sorry. Di sini S-nya tetap, tapi T-nya jadi turun 1 orde, jadi T kuadrat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nah, sekarang berapa ini hasilnya tadi? Ada yang udah ngitung? Belum? Saya kasih notis aja ya. Berapa? Hasilnya 2 akar 73 per 45. No. Please give me number. Jangan pakai akar. 0,379. Ya, 0,379. Saya nggak ada tempat lagi. Oh, di sebelah sini bisa, cuman ketutupan sama bar saya ya. Mana? Oke. Maka sekarang kita punya V sama dengan P rata-rata plus minus delta V. Oke. V kita tadi adalah 4 cm per second plus minus 0,379. Ya. Lihat apa yang terjadi. Ini 4 plus minus 0,379. Coba bandingkan sama yang tadi, walaupun sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sama. Nah, ini hasil yang sebelumnya 0,1566, walaupun nggak terlalu korelatif sih ya, tapi yang penting menghitungnya tahu. Ya. Oke. Bisa dipahami yang ini kasus kedua? Mungkin habis ini saya agak cepetin juga ya. Gitu. Ya. Satu lagi kasus yang kalau dia dua-duanya pengukuran berulang. Nah, saya kembali ke slide saya dulu. Sekarang kalau delta X dan delta Y didapat dari pengukuran berulang. Ya. Maka sekarang deviasinya menjadi seperti ini, 2/3-nya hilang karena dia tidak mewakili representasi pengukuran tunggal lagi. Delta X-nya sama delta Y-nya clear biasa. Oke? Saya kembali lagi. Sekarang S kita tadi adalah 60 plus minus 1 ya. Terus T kita 15 plus minus 2 cm in second. Dua-duanya merupakan pengukuran berulang. Ya. Maka sama seperti tadi, kecepatan rata-rata adalah S rata-rata dibagi dengan T rata-rata. Set. Oke ya. Berarti ini S rata-rata. Ya, S rata-rata dibagi dengan T rata-rata. Malah share-nya yang kena. Bentar ya. Kita mulai lagi share-nya. Oke, bentar, lagi loading. Oke ya, kita punya V sama dengan S rata-rata dibagi T rata-rata tetap 60 cm dibagi 15 cm. Second. Jadi dapat 4 cm per second, nggak ada yang beda main tadi. Nah, sekarang yang beda adalah delta V. Delta V didefinisikan sekarang karena dua-duanya berulang, sama seperti yang tadi, akar, ya, do V, do S, ya, kuadrat. Sekarang ininya adalah delta S kuadrat, tidak lagi pakai 2/3, karena dia tidak pengukuran tunggal.
tapi pengukuran berulang. Oke, do V T ya, kuadrat kali dengan delta T kuadrat. Nah, tadi kita udah dapat nih, jadi sama kan, cuma beda dihitung di 2/3-nya saja. Di sini kita punya 1/T kuadrat, oke. Kita punya delta S kuadrat, ditambah S/T kuadrat, kuadratkan lagi, dikali dengan delta T kuadrat. Nah, ini kalau dihitung dapat nilai sekian. Udah bisa ya ngitungnya maksudnya ya. Nanti kita dapatkan V sama dengan V rata-rata plus minus delta V. Berarti sama dengan 4 cm per second plus minus sesuatu angka ya, cm per second. Sampai sini ada pertanyaan, kita udah punya 3 case. Dua-duanya tunggal, salah satunya tunggal, salah satunya berulang, atau bagaimana? Saya bilang bagaimana itu berarti kalau ada variabelnya banyak ya. Saya lanjutkan dulu sedikit. Kalau bicara yang variabelnya banyak gitu. Misal S itu misalnya suatu properties ya, suatu fungsi ya, itu adalah fungsi X, Y, Z. Ya. Oke. Maka R rata-rata nanti adalah sebagai fungsi dari rata-rata dia semua. Ya, kayak tadi kan S/T, jadi cuma 2. Nah, kalau seperti ini, nanti kita punya ada delta X, delta Y, delta Z. Misal yang ini berulang. Oke, atau ini tunggal deh. Ini tunggal. Yang ini berulang. Terus yang ini maunya apa? Tunggal atau berulang? Taruhlah berulang lagi ya. Oke. Maka nanti delta Z, delta R, itu didefinisikan dengan cara akar ini semua, ya, oke, do R, do X, kuadrat, karena dia tunggal, muncul 2/3 di sini, delta X, kuadrat, ditambah do R, do Y, tanpa ada 2/3 ya, karena sekarang yang ini berulang, berarti do Y, delta Y, kuadrat, ditambah do R, do Z, oke, delta Z kuadrat. Bisa dipahami ya, maksudnya kapan dia tunggal berulang terus muncul 2/3. Jadi kalau fungsi ini tersusun dari sekian banyak variabel, yang ada tunggalnya yang pakai 2/3, yang lain enggak. Kalau semuanya tunggal, berarti ini pakai tanda mutlak yang tadi. Ya. Kalau semuanya berulang, berarti enggak ada yang 2/3. Ada pertanyaan? Maaf Pak. Ya. Saya Dinar Hidayat dari Fisika B Angkatan 2021. Izin bertanya. Nanti tuh kan Ya. Hasil akhirnya tuh kayak tadi yang S, misalkan hasil akhirnya tuh angka yang S rata-ratanya plus minus sama yang presisi kan? Yang deltanya, deviasinya. Bukan Ya. presisi ya, delta atau ya, simpangan. maaf. Ya Pak. Nah, nanti Oke. dimasukin ke rumusnya tuh jadi 2 kali gitu ya Pak. Yang hasil ditambah, baru nanti yang hasil dikurang. Enggak. Kalau untuk pelaporan pengolahan data dan perhitungan, cukup kamu sampai sini aja. Itu sudah oke. Nggak perlu lagi dikasih rentang nilai terkecil, nilai terbesar. Nggak usah. Ini aja orang udah paham gitu maksudnya. Dosennya udah paham. Gitu kan maksud pertanyaannya ya? Iya Pak. Ya, jadi misalnya ini saya ngayal ya, 0,5. Berarti kan 4 tambah 0,5, 4,5. 4 min 0,5 berarti min 3,5. Oh, berarti nilai V itu antara ini sampai sini, nggak usah diginin lagi. Begini aja udah benar. Ya. Baik Pak. Oke. Ada lagi? Paham ya semua? Ya, Pak. Oke. Sekarang ada satu hal lagi sebelum saya satu topik lagi ya. Ini ada di buku kalian nih, di buku panduan. Agak ngejelimet sebenarnya, tapi sebenarnya membantu untuk kasus-kasus yang linear datanya, kayak tadi V sama dengan S/T atau hukum Ohm ya. Nah, ini namanya metode least square. Ya, metode least square ini memungkinkan kita untuk
menghitung ya, bukan mengolah data. Walaupun kalau kita cari in English semuanya disebut pengolahan data, tapi untuk konteks ini kita sebut menghitung. Untuk menghitung parameter atau besaran-besaran fisis yang masih bisa didekati dengan persamaan linier. Nah, dia di buku kalian, misalnya, ini kita punya persamaan biasa nih, kayak waktu ini saya jujur aja kenal persamaan garis lurus tuh SMP, jadi harusnya kalian juga sama dengan saya gitu ya. Sudah kenal yang namanya persamaan garis lurus dari SMP. Biasanya kalau waktu SMP gurunya nulis Y sama dengan MX plus C, ya, atau BX plus C. Ya. Nah ini si buku kita nulisnya A plus BX, jadi cuma masalah simbolisasi aja, tidak ada yang berbeda. Nah, di sini dibilang kalau X ini adalah sesuatu yang bisa kita ukur dan Y ini adalah sesuatu yang bisa kita ukur tetapi terikat oleh adanya X, ya, atau dua-duanya diukur deh gitu. Ya. Terus dan di sini tidak melihat datanya hasil pengukuran tunggal atau pengukuran berulang. Dia nggak ngelihat itu. Dia ngelihatnya pokoknya nantinya persamaan ini bisa didekati, datanya itu bisa didekati dengan garis lurus, tapi kita harus tahu rumusnya, nanti kita cek. Nah, ini akan dapat kita tentukan nilai A adalah dengan cara ini, nilai B dengan cara ini. Nah, ada kesalahan dikit di bukunya, ya. Ini kan SA ini sebenarnya delta A, sama dengan SY sama dengan, nah ini bukan sama dengan ya, ini kali. Ini kali, ini juga kali. Jadi kalau mau lihat nanti rumus yang benernya ini saya nanti kasih ya di sini. Rumus yang benernya yang ini sama aja, cuman saya pakai notasi yang agak dikit beda gitu ya. Di sini Y X sama tetap. Ini B, ini delta A, delta B. Tapi ini delta Y dikali. Ya, ini kalau waktunya nggak cukup saya dipotong aja nanti pertanyaannya ya. Nah, kapan ini dipakai? Ya. Kalau misalnya datanya adalah data yang berupa berangkat untuk sesuatu besaran fisis yang nantinya garis lurus ya, kayak V sama dengan S per T tadi. Ya. V sama dengan S per T. Balik lagi saya ke sini. Ya. Ini saya balik lagi. Lalu kita punya tadi tapi yang ini nggak ada data sigma X saya ya. Bentar, nggak apa-apa deh. Ya. Misal ini S-nya tadi adalah 60 plus minus 1. Tadi kan gitu ya. Berarti ini S, ini delta S. Oke, sentimeter. Lalu kita punya T. Sama dengan 15 plus minus 2 second. Oke, ini berarti T rata-rata plus minus delta T. Nah, apakah ini bisa didekati dengan rumus d square? Maka kita ingat bahwa jarak adalah kecepatan dikali waktu. Oke, saya bicara matematis ya. Kalau definisi jarak kita tahu, definisi kecepatan kita tahu, perubahan jarak terhadap waktu. Ini sambil saya mumpung lagi di sini ya. Kalau yang kuliah mekanika sama saya tuh saya ulang lagi tuh, ya. Kecepatan adalah, kan kalau rumus begini, ini kebiasaan mahasiswa, mumpung masih ada yang semester 1 saya sampaikan, kalau ditanya apa itu kecepatan, jarak bagi waktu Pak, wah itu kalau sidang pasti habis kalian nanti di sidang sama dosennya. Kembali ke masalah fisikanya, bahwa di sini adalah cara bacanya adalah perubahan jarak terhadap waktu. Jadi jangan jarak dibagi waktu, itu matematikanya. Ya, tapi dalam konteks kita sekarang, nggak apa-apa deh, kita ngomongnya matematikanya dulu. Bahwa jarak adalah kecepatan kali waktu di sini ya. Oke, berarti S rata-rata tetap V rata-rata kali T rata-rata. Nah, bisakah ini didekati dengan persamaan garis lurus kita tadi, Y sama dengan A plus BX? Bisa. Ya, caranya bagaimana? Kita tahu bahwa variabel Y kita adalah S. Variabel X kita adalah T. Kenapa? Karena T ini akan mempengaruhi jarak yang ada. Misal mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Pada waktu 1 detik dia jaraknya di sini. Pada waktu 2 detik jaraknya di sini. Maka kita harus tahu mana yang Y, mana yang X. Sampai sini bisa dibayangkan? Bisa, untuk Pak. least square? Bisa ya. Maka tetap ini ada A plus B kali T. Oke?
Bisa dibayangkan ya. Nah, coba lihat di sini sekarang. Berarti ini kan sebenarnya dimensi jarak dia. Ini kan jarak nih. Ini dimensi jarak ya. Saya pakai ini dimensi jarak L. Ini juga dimensi jarak L juga. Kenapa? Karena S sama dengan A. Berarti ini adalah sesuatu besaran yang dimensinya adalah dimensi jarak. Ya. Tapi lihat ini, T. T itu dimensinya adalah waktu. Nah, makhluk ini siapa berarti? Makhluk ini adalah kecepatan. Ya. L per T atau sorry kalau nulis dimensi nggak begini. Ya. LT min 1 berarti dia punya siapa? Nah, ini kecepatan. Kebayang nggak itu dulu? Bahwa ini kecepatan si B ini. Bisa dipahami? Ya Pak, bisa Pak. Ya, kebayang ya. Ini S sama dengan A plus BT. Nah, keunikan dari least square, kita nggak perlu nyari diferensial yang tadi tuh. Cari dulu do S terhadap, sorry ya, kita mau nyari V ya dalam hal ini ya. Kita mau nyari V sama dengan S per T, gitu. Terus kita nyari dulu do S, do V, do S. Cari lagi do V, do T. Nah, keunikan dari si least square, kita bisa dekati bahwa karena kita mencari nilai B, B rata-rata kita tahu kan, B rata-rata berarti dia adalah kecepatan. Rata-rata. Berarti adalah S rata-rata dibagi T rata-rata. Nah, mencari delta B, nggak lagi pakai diferensial. Kita pakai yang ini sekarang. B, N kali sigma ini semua. Ini siapa? Ini X kali Y. Ini siapa? Ini X. Ini Y. Yang ini X doang, tapi dikuadratkan. Yang ini X kuadrat. Nah, saya ambil contoh. Misal, ini ngayal lagi nih ya. Ngayal lagi, misal saya bisa mendefinisikan S saya sama T saya. Oke, ini I. Oke. Saya ambil misalnya, saya nggak peduli nih, dia hasil dari pengulangan apa enggak, tapi memang bagusnya sih pengulangan ya gitu, karena si least square ini bagian dari metode yang kita sebut sebagai regresi linier. Dia akan mencoba mapping data, sebaran data gitu. Jadi memang ujung-ujungnya lebih pas untuk kasus pengukuran berulang, tapi ya kadang-kadang kita bisa negasikan hal-hal tersebut, cuma bagusnya sih untuk yang berulang. Misal ya, tadi saya ngayal, ini datanya tadi 60,5, ya, terus 60,4, 60,3, 60,2, sama 60,1. Saya 5 data aja deh, biar ngitungnya cepat ya. Oke. Nah, terus T-nya saya punya tadi 15 ya, 15,1, 15,2, 15,3, 52 lagi, 15,2 lagi, terus 15,1 misalnya. Oke? Ya. Berarti kita bisa hitung dulu pertama sumasi. Ya. Sumasi dari S. Oke, jumlah ini semua. Ya. Jumlah ini semua adalah sekian. Oke, jumlahnya S. Jumlahnya T. Terus kita juga bisa cari nilai rata-rata dari ini semua. Ya. Slide. Kita juga bisa cari ini. Oke. Nah, kita butuh sekarang S kuadrat. Ya. S kuadrat sama T kuadrat. Tadi sebenarnya kalau di pengolahan data udah ada tuh, kalau kalian lakukan pengolahan data dengan benar, ini udah ada nih, S kuadrat, T kuadrat sudah ada. Ya. Berarti tinggal dia dikali dengan dia sendiri. Ya. Nah, dapat. Oke. Terus ini tinggal dia T kuadrat ya, T kali dia sendiri. Dapat. Oke. Maka jumlahnya S kuadrat berapa? Kita tinggal, ini karena pakai Excel jadi gampang ya. Dah, dapat. Ya. Sekarang saya punya nilai-nilainya. Oke. Tapi saya cepetin ya, karena kita sudah menjelang maghrib. Saya punya S rata-rata tadi adalah, ini kasusnya ini ya, S rata-rata saya 60,3 ya, cm. Terus T rata-rata saya adalah
15,18 cm. Second. Berarti jawabannya ini kurang lebih 4, sekian cm per second. Berapa? Oh, kok ini S? Sorry. Ini bukan S ya. Tuh, kalau saya salah dikasih tahu aja. V. Ya, ini V rata-rata didapat dari S rata-rata dibagi dengan T rata-rata. Maka delta V saya berdasarkan dari siapa namanya nih? Least square bilang harusnya begini nih. Saya nggak mau ngitungin ya nanti ya karena waktunya agak udah mulai menjelang maghrib. Jadi saya copy dulu. Bentar. Halo, dia loading. Wah, kayaknya nggak bisa jadi image. Coba ya. Bisa jadi image ya di sini. Oke, karena saya juga nggak hafal rumusnya. Nah, jadi image kan. Ya. Nah, sekarang rumus kita menjadi seperti ini. Berarti delta V saya ke bawahin biar nanti nggak nabrak. Delta V saya adalah N dikali sigma jalan dia 1 sampai N ya. XI adalah tadi T ya. Berarti TI ya kita adalah SI dikurang sigmanya jalan dari I sama dengan 1 sampai N. XI berarti TI ini dikali dengan sigma I-nya jalan 1 sampai N, ininya SI. Kebayang? Nah, ini jadi rata. Kebayang? Tolong dijawab. Bayang, Pak. Bayang. Ya, N kali sigma I sama dengan 1 sampai N. Oke. TI kuadrat. Ya. Dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N ya. Jalan dia dari 1 sampai N. XI dikuadratkan. Buat ini kurungnya kurang pas. Kurungnya di sini harusnya ya. Sorry, saya hapus aja biar datanya lebih jelas. Ya. Ini tutup. Ini dikurang sigma jalan dia dari 1 sampai N. XI-nya berapa? XI-nya tadi adalah T ya. TI kuadrat. Nah, kalau kalian lengkapi semuanya, TI mana Pak? Nilai sigma TI SI di mana Pak? Oh, ini kurang 1 berarti nih. Di sini kita butuh 1 lagi nih. Ya. Sigma SI TI berarti kita butuh S kali T. Cari lagi. Ya. Nih. S kali T. Sorry yang ini agak cepat ya, Bu Wit. Karena udah menjelang maghrib. Ya. Nah, ini kita punya SI kali TI. Ya. Ini kita punya nilai SI kali TI di sini. Oke, masuk ke sini. N kali sigma SI kali TI. Bisa dipahami? Ya, Pak. Ya. Lalu dikurangi sigma TI. Sigma TI ini. Oh, ini dia nih sigma TI. Dikalikan dengan sigma SI. Oh, ini dia nih sigma SI. Oke. Nah, dibagi dengan N kali sigma TI kuadrat. Kita udah punya TI kuadrat. Nih dia. Ya. Dikurang lagi dengan sigma TI dikuadratkan. Nah, nanti kalian akan dapatkan satu besaran. Nah, ini delta V-nya berapa? Maka ketika kalian laporkan hasil ini, V plus minus delta V, ya, sama dengan, ya ini V sama dengan. Nah, penentuan delta V-nya nggak sejelimet, ya, kalau menurut saya, tidak sejelimet si diferensial tadi atau sesatan. Tapi tidak semua bisa didekati dengan persamaan least square. Ya, kalau yang begini bisa, dan kita juga harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Misal, untuk diterapkan di hukum Ohm misalnya, V sama dengan I kali R. Kita tahu yang konstan di sini adalah R. Ya, maka kalau kita nyari R adalah V dibagi I. Oke. Nah, yang jadi masalah secara pengukuran V
itu akan mempengaruhi I. Jadi V-nya adalah X, I-nya adalah Y. Beda dengan tadi. Kalau tadi kan kecepatan ya, S per T, oke. T-nya adalah yang X, S-nya adalah yang Y. Jadi ketika dijadikan S sama dengan V kali T, nggak masalah. Nah ini jadi agak sedikit masalah. Masalahnya apa? Kalau misalkan V-nya adalah X, karena apa? Tegangan akan mempengaruhi nilai arus. Bukan arusnya yang mempengaruhi nilai tegangan. Nantilah sambil kalian belajar lagi ya. Nah, dampaknya apa? Kalau misalkan ini adalah Y sama dengan A plus BX, oke, Y-nya adalah I sama dengan A, oke, X-nya adalah V, maka B kita apa? Coba. Kalau Y kita adalah I, A kita adalah A tetap, X kita adalah V, B-nya apa? Seper R. Oke? Beda kan kalau yang tadi kan V yang ini kan enak nih. Ya. Ini adalah Y, ini adalah X. Sehingga ketika dia menjadi Y sama dengan A plus BX, oke, kita dapati ini adalah S, ini adalah A, ini adalah V, ini kali T. Ini V, bisa langsung nanti dapat V-nya rata-rata berapa, delta V-nya berapa. Nah, yang kita punya di sini adalah seper R, sehingga kalau kita nanti nyari delta B, yang kita dapat adalah delta dari seper R. Sehingga kalau diterusin lagi matematikanya, delta R berapa? Ya seper delta B. Nah, ini agak-agak perlu kecermatan dalam memahami fungsi. Jadi matematikanya harus kuat untuk bisa memahami konteks least square. Ya, seperti itu. Ya, tapi ini nggak saya hitung ya, karena udah menjelang maghrib kepanjangan nanti. Ya, kita kembali dulu sedikit aja, Bu Wit, izin. Rumus ini bisa digunakan dengan cara hanya data X, data Y dikuadratkan sama dikalikan. Ya, dari saya segitu dulu cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu dosen, kalau ada tambahan monggo. Terima kasih, cukup dari saya, monggo. Mahasiswa, butek. Silakan, mohon Bapak Ibu. Ya emang ini nggak bisa selesai dalam waktu satu SKS pertemuan emang. Udah cukup, kayaknya udah siap praktikum, Pak. Udah siap praktikum? Oke, Ajib. Ya, saya sendiri jujur ya, mahasiswa semester 1 khususnya. Khususnya mahasiswa semester 1, saya paham ketika baru masuk kuliah. Terus kan, wah, kok jadi butek. Pahami bahwa memang semester 1 itu sulit karena praktikumnya itu banyak. Makanya time management itu penting ya. Kalau kemarin ikut kan kuliah umumnya ya, kita punya 2 contoh, ada Pak Midi sama Pak Bayu kemarin ya misalnya. Pak Midi itu tipe yang dia time manajemennya bagus, organisasi banyak. Ada Pak Bayu yang ya dia ikut juga tapi modelnya agak-agak slow gitu ya. Ya, at the end cara apa? Ya dua-duanya bisa finish dengan cara yang berbeda gitu, walaupun finishnya sama gitu. Nah, kalau kalian lihat sekarang nih khususnya mahasiswa semester 1 ini udah butek banget pasti. Ya, saya bisa jamin semakin ke atas semester kalian, kuliahnya semakin dikit waktunya, tapi kuliahnya makin susah. Nah, gitu. Ya, namanya juga kuliah gitu. Jadi mungkin kalau mahasiswa semester 3 udah ngerasain nih, udah bisa ngatur-ngatur jam. Oh iya, tapi kuliahnya makin susah. Gitu. Begitu Kalau juga semester 1 juga belum bisa move on, Pak Rizar. Oh, belum bisa move on ya, Pak. Pilihan kedua. Itu ada istilahnya, Pak Han. Jadi kalau semester 1 masih belum berubah, itu namanya bukan mahasiswa, tapi mahasiswa. Mahasiswa ya. Iya, jadi kalau belum berubah paradigmanya berarti namanya bukan mahasiswa tapi mahasiswa. Gitu. Ya nggak apa-apa lah, pelan-pelan, namanya juga proses ya, belajar ya, kan baru jadi mahasiswa. Oke. Saya silakan Bapak Ibu dosen mungkin ada tambahan. Mohon Pak Joko. Pak Joko, Pak Firman, Pak Hadi, Pak Lari.
Bu Rahma atau yang Cukup, lain? Bu Wit. Itu udah padat, Udah padat ya. lengkap itu. Tapi mungkin nanti Nanti rekamannya kita kita namanya di-share aja. Upload nanti. aja, rekamannya di-upload. ya biar bisa dibayang-bayangi. Iya. Ya. Makanya Pak Riser untuk mahasiswa semester 1 dan semester 2 itu kan pakainya ini ya Pak, paket dan masih banyak mata Betul. kuliah. MKU Betul. sebenarnya ini salah satu tujuannya supaya adaptasinya itu tidak terlalu berat gitu kan ya. Betul. Mata kuliah untuk fisikanya kan cuma fisika dan kalkulus saja. Iya. Kalau tidak ada, karena menjelang maghrib, jadi saya cukupkan aja kali ya, Bu Wit, Pak Iya. Esmar, Pak Firman, Pak Lari, Bu Dwi, Pak Hadi, Pak Han. Ya. Nanti kalaupun Mungkin enggak, diulang lagi Pak Riser, nanti mahasiswa tolong dibaca dan Ya. dilihat lagi videonya dan coba ya. kalau rumus-rumusnya yang slide tadi tetap saya akan upload. Ya mungkin nanti malam ya. Nah, ini habis maghrib soalnya. Nanti malam saya upload. Kalian bisa ya sambil lihat-lihat. Oh iya ya minimal ngangguk-ngangguk lah. Waktu saya mahasiswa itu ada satu filosofi dari Pak Joko. Kalau dosennya ngomong, walaupun nggak ngerti ngangguk aja dulu biar dosennya semangat gitu. Itu sama itu Sir, dari Apa? almarhum Pak Kamsul gitu juga. Oh begitu juga. Iya, saya dapatnya dari Pak Joko itu. Kalau kata Pak Kamsul tuh pokoknya kalau ditanya ngerti. Semua ngangguk-ngangguk ya. Jadi biar dosennya semangat gitu. Ya. Oke, kalau tidak ada buat mahasiswa seperti tadi pesan-pesan Bu Wit dan yang lain dibaca lagi bukunya. Kalau perlu videonya nanti kalau sudah selesai saya upload ya. Mungkin nanti ditaruh di YouTube-nya Fisika kali ya, gitu biar atau yang gampang diakses lah atau di drive. Intinya biar bisa dipakai. Ya mudah-mudahan bisa dicerna lagi. Memang perlu proses. Ya setidaknya dalam perjalanan praktikumnya nanti tidak terlalu terkeok-keok, ya terseok-seok maksudnya gitu. Cukup Bu Wit, ada lagi sebelum ditutup? Sudah? Kalau gitu mari kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Terima Pak kasih Hadi, Pak. Pak Esmar, Pak Terima kasih, Joko, Pak. Pak Firman, Terima kasih, Pak Pak Rizal. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ibu semua. Terima kasih, Pak. Ya, saya biar cepat saya close ya sebagai host. Lebih mudah daripada live. Oke. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya, loadingnya agak lama.